Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di acara Rehat, Renungan di hari Jumat. Pada hari ini, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kau pertemukan kami kembali, meskipun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya firman Tuhan tetap mendatangkan berkat dari manapun. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwasannya firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui renungan pada hari ini dapat memberkati kami, menjadikan diri kami menjadi lebih dewasa ke depannya ya Tuhan Yesus. Berkati kami dengan firman-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Bersama Tuhan Melewati Gurun Kehidupan. Saya berharap juga dengan renungan hari ini dapat membuat kita semua menjadi dewasa rohani, terlebih jemaat GBI Ruko Gerhaniaga, jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan akan terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 dengan perikop di Mara dan di Elim. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapatkan minum di air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, lalu Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka tidak akan menimpakan kepadamu penyakit dimanapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, Mara di sini tidak pakai huruf H, ya. Beda Mara dengan marah. Meskipun sama-sama pahit rasanya. Kalau kita dimarahin, pahit rasanya. Tapi bangsa Israel pada saat itu mereka ada dalam lokasi yang namanya Mara, di mana air dari lokasi tersebut rasanya pahit. Kisah itu juga setelah kisah dari mereka menyeberangi Laut Teberau. Saya juga teringat akan pepatah dari nasihat orang-orang tua zaman dulu. Ketika mereka berkata, nak, kamu harus nurut sama bapak ibu. Karena bapak ibu ini telah merasakan pahit manisnya kehidupan. Dulu waktu saya kecil, saya nggak terlalu ngerti bapak ibu. Maksudnya apa nih? Kita disuruh mikir gitu kan ya, pahit manisnya kehidupan. Tapi begitu saya besar, saya mulai mengerti maksudnya. Ternyata kehidupan seringkali penuh dengan berbagai pengalaman, peristiwa, kejadian yang lebih banyak sedihnya, dukanya daripada manis dan senangnya. Bangsa Israel mengalami itu di padang gurun. Meskipun tidak lama. Tapi bagaimana dengan kita? Saya rasa Bapak Ibu, orang percaya hidupnya memang harus banyak pahitnya. Ya. Justru kalau kita kebanyakan manisnya hidup, banyak sukanya, banyak senangnya, justru patut dipertanyakan bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Karena bagaimana Tuhan hidup adalah soal penderitaan dan pengorbanan. Pahit rasanya, Bapak Ibu. Dan saya rasa kehidupan yang sulit, seperti di padang gurun yang tadi kita baca, adalah salah satu proses atau sarana Tuhan membentuk kita. Menambahkan kepada kita iman yang kuat dan terlebih wawasan yang baru terhadap kehidupan ini. Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi kita baca, hal menarik mengenai pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan dan kita bersama-sama dapat menemukan Tuhan di padang gurun kehidupan. Kalau boleh saya jabarkan. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat ke-22. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Saya tahu Bapak Ibu, air adalah kebutuhan primer manusia. Kita semua butuh air.
Sehari nggak minum air, rasanya seperti kekurangan Bapak Ibu. Haus, kita serak, mungkin bisa sakit tenggorokan. Gelisah, kita nggak fokus, sulit berpikir, menemukan air. Bagaimana dengan kita hari ini? Tuhan adalah air kehidupan. Di padang gurun kehidupan ini, seharusnya kita tahu mencari sumber air itu di mana. Tapi seringkali karena banyaknya kegiatan kita lupakan hal itu Bapak Ibu. Kita hanya menyisahkan waktu buat Tuhan. Padahal seharusnya kita mensisihkan waktu untuk Tuhan. Beda loh, menyisahkan dengan mensisihkan. Kalau kita menyisahkan waktu untuk Tuhan, seakan-akan Tuhan untuk kebutuhan terakhir. Tapi kalau kita mensisihkan, berarti Tuhan ada di urutan pertama dalam kebutuhan kita. Seperti air, kebutuhan utama kita. Dalam padang gurun kehidupan Bapak Ibu, selalu ingat bahwasannya Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita dilegakan dari rasa haus. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu, dari kisah ini sebelumnya banyak kejadian, banyak mujizat, banyak peristiwa yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Bahwasannya di padang gurun pun mereka tetap disertai Tuhan. Bapak Ibu, kita pun seperti itu. Kita disertai Tuhan sepanjang kehidupan. Sampai kita ada hari ini pun juga semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Masihkah kita ragu untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya? Bapak Ibu, jangan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mulailah bertanya, mulailah bersyukur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Bapak Ibu, setidaknya ada 3 tipe orang yang memberi respon terhadap keadaan. Yang pertama, orang yang mau bersyukur dan bisa bersyukur. Orang yang kedua adalah orang yang bersungut-sungut dan tidak bersyukur. Atau mungkin orang yang ketiga, orang yang suam-suam kuku, tidak peduli, masa bodoh, hidup mengalir saja. Bapak Ibu mau jadi orang yang tipe seperti apa? Saya berharap kita semua, Jemaat GBI Ruko Gerhaniaga, jadi orang-orang yang bisa bersyukur di tengah gurun kehidupan yang sulit ini. Hidup memang sulit, saya tahu Bapak Ibu. Semua kita menjalani kehidupan yang sulit. Semua kita punya prosesnya masing-masing, di mana kita dibentuk Tuhan melalui hal tersebut. Tapi saya mengajak kita semua untuk tidak menyerah. Dan terlebih kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Ya, Bapak Ibu, yang ketiga, ayat 24 sampai 26. Saya tidak bacakan, Bapak Ibu bisa baca sendiri, tapi saya ingin mengajak kita semua, apapun kondisinya, kita menyadari bahwasannya ada ketetapan Tuhan. Ada hukum-hukumnya Tuhan yang harus kita patuhi, yang harus kita dengarkan. Kita harus rajin Bapak Ibu untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya ingin bertanya kepada kita semua bahwasannya, bagaimana kita menjalani kehidupan? Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan diri kita sendiri? Ataukah banyak dari kita yang menghabiskan waktu untuk mencari Tuhan? Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita dalam membaca Alkitab? Bagaimana kita dalam berdoa? Bagaimana kita dalam beribadah? Dari situlah kita dapat mengetahui bagaimana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah apa yang berkenan dan disukai Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, itu semua pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan selalu memperhitungkan segala jerih payah kita. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam gurun kehidupan kita. Bapak Ibu, bayangkan, coba bayangkan. Sekali lagi, melihat senyum bahagia. Kita melihat senyum bahagia dari pasangan kita, orang tua kita, saudara kita. Rasanya senang sekali ya. Tapi coba sekali-kali bayangkan Tuhan yang tersenyum kepada kita. Saya rasa rasanya melebihi dari semuanya itu. Dengan kita melakukan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, hukumnya Tuhan. Tuhan tuh tersenyum Bapak Ibu kepada kita. Saya akhiri khotbah ini, renungan malam hari ini.
Untuk kita sama-sama sungguh-sungguh mulai hari ini mendengarkan dan mengikuti Tuhan. Sehingga itu menjadi suatu pilihan yang terbaik dalam kita menjalani gurun kehidupan. Sekali lagi, mari bersama Tuhan kita lalui gurun kehidupan. Kita tutup dalam doa. Ya Bapa yang maha baik, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan ya Tuhan Yesus. Roh yang mau dengar-dengaran dan taat. Sehingga apapun yang kami boleh alami dalam kehidupan kami, meskipun seperti dirasa di gurun ya Tuhan. Panas, terik, sulit, duka, pahit ya Tuhan. Tetapi kami percaya di ujung jalan kami, Tuhan telah menanti kami ya Tuhan. Sehingga kami diperbolehkan berkenan. Dan akan kami timbulkan ya Tuhan dalam hati kami bahwasanya kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.